Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, selamat sore. Jadi hari ini saya mencoba untuk membuat sebuah tutorial, sahabat-sahabatku, yang barangkali nanti akan berguna untuk Anda semua, tentang tutorial bagaimana cara membuat merek yang ditempel pada dinding menggunakan bahan baku semen dan pasir, sahabat-sahabatku. Jadi prosesnya seperti apa, terus tempat atau lokasi yang akan kita tempeli dengan merek yang terbuat dari semen, bahan baku semen dan pasir tadi. Nah, nanti akan kita videokan semua, akan kita rekam semua. Semoga video ini bermanfaat dan dapat Anda terapkan ya ketika nanti butuh atau memerlukan bimbingan atau tutorial tentang bagaimana cara membuat merek yang dibuat dari bahan cetak semen dan pasir, dan bagaimana cara memasangnya di dinding yang akan kita pasang tulisan atau papan atau merek tersebut. Oke, sahabat-sahabatku, ikuti video saya selanjutnya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita akan mencoba kali ini video tentang bagaimana membuat papan nama atau merek menggunakan bahan baku pasir dan semen. Nah, yang mana merek tersebut akan kita buat pada suatu dinding atau tembok yang tentu saja bahan pengerjaan ya dari beton, dari bata dan adonan semen. Nah, jadi sahabat-sahabatku, terlebih dahulu mungkin kita sudah mengira-ngira sebelumnya bahwa di dinding mana yang akan kita buat merek atau papan nama tersebut. Nah, jadi seperti ini sahabat-sahabat yang dapat kita jelaskan. Jadi ini kebetulan sahabat-sahabatku, dinding musola di sekolah kita di SD Negeri 07 Batu 07 Tanjung Batu, sahabat. Tepatnya musola ini berada di, atau sekolah ini berada di Desa Sirbandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, seperti yang tampak di hadapan Anda semua, jadi inilah dinding yang akan kita buat merek atau papan nama, di mana nanti akan kita buat tulisan bernama musola sekolah ini, sahabat-sahabat. Yang lebih kurang nama dari musola ini sudah kita konsep, yaitu Musola Sekolah Algoni SD Negeri 07 Tanjung Batu, sahabat-sahabat. Jadi terlebih dahulu ya kita siapkan dinding atau lokasi yang akan kita pasang merek tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ini ada teman kita yang lagi mengerjakan pengerjaan presternya. Ini sedang mengerjakan apa yang kita maksud tadi. Dinding jadi terlebih dahulu dipersiapkan, lebih kurang seperti ini. Dan nanti kalau sudah betul-betul dianggap rapih dan rata, maka tinggal kita mengeringkan. Tunggu berikutnya cetakan dari yang kita buat semacam list, semacam bentuk-bentuk yang kita potong-potong dari bahan dasar semen dan pasir. Itu nanti kita akan pertunjukkan ke teman-teman. Nah, jadi terlebih dahulu langkah yang harus kita lakukan ya seperti ini, mempersiapkan lokasi yang akan kita pasang merek, sahabat-sahabat. Nah, lebih kurang seperti ini. Inilah dinding atau beton atau lokasi yang akan kita pasang merek dengan menggunakan bahan cetak semen dan pasir. Oke, sahabat-sahabatku, ikuti terus video kita berikutnya. Oke, sahabat-sahabatku, ini dia yang kita maksud dengan bahan dasar semen dan pasir yang akan kita atur sedemikian rupa sehingga nanti berbentuk list-list kecil yang berukuran lebar antara 2 sampai 3 jari yang nanti akan kita tempel di dinding yang kita maksud tadi. Nah, jadi terlebih dahulu setelah kita mempersiapkan dinding yang akan kita tempel, ya pengerjaan selanjutnya kita mempersiapkan untuk pembuatan list atau cetakan yang nanti akan kita tempel. Nah, jadi proses pengerjaannya ya seperti ini. Terlebih dahulu kita persiapkan
adonan semen dan pasir yang komposisinya sahabat-sahabatku agar dia kuat, tidak gampang patah dan pecah. Maka komposisinya alangkah baiknya semakin banyak semen yang dicampurkan akan semakin kuat. Nah demikian juga dengan apa yang kita kerjakan sore hari ini. Jadi ini sahabat-sahabatku, ukuran takarannya atau adonannya 1:2. Artinya untuk 2 ember pasir diaduk dengan 1 ember semen agar hasilnya memuaskan dan kuat. Nah jadi kita hampar seperti ini, nanti akan kita ratakan dengan ketebalan lebih kurang 1,5 jari. Nah setelah dia mengering nanti akan kita tempel, kita bentuk sehingga akan terbentuklah nama dari musola sekolah ini, sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabatku, ikuti terus seperti apa proses pengerjaan berikutnya. Nah sahabat-sahabatku, setelah kita hamparkan, maka agar dia cepat mudah kita atur dan mengering, ya lebih kurang kita atur seperti ini. Nah kita tebarkan, kita ratakan dengan menggunakan apa, kalau di sini nyebutnya tapak kayu, sahabat-sahabatku. Jadi tapak kayu ini dibuat dari kayu, bahan bakunya biasanya agar dia enak penggunaan dan pengaturan penggunaannya, biasanya menggunakan kayu jati, sahabat-sahabatku. Kayu yang digunakan agar dia tidak mudah tersedot ketika kita memplester dinding atau mengatur cetakan atau lis-lis yang kita buat dari bahan baku pasir dan semen ini, sahabat-sahabat. Nah jadi lebih kurang seperti ini. Ya kita ratakan terlebih dahulu, sahabat-sahabatku. Terus ukuran kebasahan dan kekeringannya ya kita atur sedemikian rupa sehingga untuk memudahkan kita melakukan proses berikutnya agar akan kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita rencanakan, sahabat-sahabat. Nah ini cara kita mengaturnya, sahabat-sahabatku. Iya. Nah jadi ini akan kita buat ketebalannya lebih kurang 1,5 jarian, lebih kurang 2 sentian, sahabat-sahabatku. Agar kenapa? Ya jangan sampai ketebalan, jangan juga sampai ketipisan. Ketika nanti kita tempel di dinding, ya tulisan tersebut agar lebih menonjol dari dinding dan mudah dibaca nantinya oleh orang yang akan memandang di mana lokasi bacaan atau tulisan tersebut kita pasang. Iya, lanjut sahabat-sahabatku, jadi seperti ini. Jadi tutorial ini kami tujukan kalau nanti waktu-waktu Anda ingin melakukan hal yang sama, ya paling tidak Anda sudah bisa mengunjungi channel kita, di mana di situ menyajikan video tentang tutorial bagaimana membuat membuat list yang bahan utamanya menggunakan pasir dan semen untuk yang nantinya dipasang di atas sedemikian rupa sehingga terbentuklah sebuah merek atau nama, sahabat-sahabat. Jadi silakan Anda yang membutuhkan tutorial ini mengunjungi channel kita, channel Latifudin Kabroni, untuk memahami bagaimana cara pengerjaan pembuatan list menggunakan bahan utama semen dan pasir, sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabatku, sembari kita mengikuti tahapan pengerjaan berikutnya, ya kita mengingatkan untuk tetap memohon dukungan dari Anda semua agar dapat memberikan dukungan dengan cara memberikan like, share, comment, and subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan maju guna memberikan video-video yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Oke sahabat-sahabatku, ikuti terus video kita berikutnya tentang bagaimana tutorial pembuatan merek menggunakan bahan baku semen dan pasir yang nantinya terbuat dari bahan dicetak dengan menggunakan
eh, tenaga manual menggunakan alat bantu ini sahabat-sahabat. Maju. Nah sahabat-sahabatku, setelah adonan ini sudah kita anggap rata dan ketebalannya sudah kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah selanjutnya akan kita lakukan pemotongan-pemotongan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan sahabat-sahabat. Nah jadi kita sudah mempersiapkan garis pembantu untuk pemotong ini sudah kita anggap lurus. Nah, nanti akan kita potong-potong dengan menggunakan patokan penggaris ini sahabat-sahabat. Nah jadi tergantung dengan Anda semua ketika mau membuat ketika ingin melakukan pemotongan ini, ya alat bantu yang Anda gunakan terserah pada Anda sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang paling tidak bahan untuk membantu pemotongan ini harus lurus sahabat-sahabatku, dan tidak boleh ada lekukan-lekukan atau yang sedikit melengkung, harus rata sesuai dengan permukaan dari adonan semen yang sudah kita ratakan ini sahabat-sahabat. Nah jadi seperti ini sahabat-sahabatku, ukuran yang kita butuhkan lebih kurang sebesar ini. Nah langsung kita taruh di adonan semen yang sudah kita aturin. Nah jadi begini sahabat-sahabatku. Nah selanjutnya tidak terlalu sulit, tinggal menggunakan centong ini. Kalau di sini kalau kita menyebutnya centong. Nah tinggal kita gunakan, lalu kita coreh, kita potongkan pada bagian yang akan kita potong sahabat-sahabat. Nah patokannya ya bahan penggaris ini sahabat-sahabat, seperti ini. Nah iya. Nah ini sudah dianggap mudah diaturnya, walaupun ada sedikit masih basah-basah sehingga agak menyulitkan kita dalam pengaturan dari pemotongan ini sahabat-sahabat. Nah yang kita inginkan langsung selebar ini sahabat-sahabatku, jadi ya langsung saja seperti ini sahabat-sahabat, kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Iya, nah seperti ini sahabat-sahabatku. Nah pemotongan ini sahabat-sahabatku, usahakan sampai dia ke bawah, jangan hanya di bagian permukaan ini saja, jadi harus tembus dia. Nah jadi gunanya untuk apa? Jadi ketika nanti akan kita pisahkan kepingan-kepingan dari list yang kita buat ini, ya mudah, tidak lekat antara satu list dengan list lainnya sahabat-sahabat. Terus seperti ini. Nah ini sudah tembus sahabat-sahabatku sampai ke bagian bawahnya. Jadi nanti besok atau lusa ketika dia sudah kering, betul-betul kering, akan mudah memisahkannya antara potongan satu dengan potongan lainnya sahabat-sahabat. Ya. Ya, dianggap selesai sahabat-sahabatku. Berikutnya kita ke bagian kedua. Ya, ini sahabat-sahabatku, kita potong lagi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Sekali lagi, tadi sudah saya bilang, sudah saya jelaskan, agar pemotongan ini ditembuskan sampai ke bagian bawah, jadi akan memudahkan kita nanti memisahkan antara satu potongan dengan potongan lain. Jangan dia hanya di bagian atasnya saja sahabat-sahabat, nanti akan susah kita ketika membongkar atau memisahkannya antara list satu dengan list lainnya. Nah pemotongan ini perlu dilakukan berkali-kali. Kalau sudah dianggap tembus, ya sudah, lanjutkan ke pemotongan berikutnya sahabat-sahabat. Jadi alat yang kita gunakan relatif sederhana sahabat-sahabatku, bahan penggaris dengan alat ukur ini, alat untuk patokan pemotongan ini. Yang penting permukaannya rata. Iya, lanjut ke list berikutnya sahabat-sahabatku.
terus sampai dia dapat berapa saja nanti. Sudah dilakukan pemotongan ini sahabat-sahabat. Ini ada bagian yang keras, perlu dilakukan berkali-kali ini sahabat. Ya, lanjut ke potongan berikutnya sahabat sampai selesai sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sahabat. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, bagaimana tentang cara membuat kepingan-kepingan yang kita cetak dengan alat bantu seperti ini, di mana bahan yang dasar yang kita gunakan adonan semen dan pasir dengan komposisi 1:2, artinya satu ember semen dicampur dengan 2 ember pasir, kita aduk dan kita beri air sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu basah sahabat-sahabatku, karena kalau basah akan menyulitkan kita dalam melakukan pemotongan dan pengaturan lainnya. Jadi kebutuhan airnya disesuaikan. Oke sahabat-sahabatku, ikuti langkah kita selanjutnya sampai nanti tahap finishing, di mana akan kita lakukan pemasangan untuk pembuatan merek yang di awal video tadi sudah saya jelaskan. Oke sahabat-sahabatku, ikuti terus video kita berikutnya. Nanti kabar. Baikkan lah mau kau ngerjakannya kan, jadi kecepat cikir. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sudah hampir 1-2 jam saya dari awal meratakan dan mengatur adukan semen ini. Jadi saya minta bantu dengan sahabat kita yang satu ini, yang nanti insya Allah sahabat-sahabatku akan kita coba jadikan target untuk mungkin beliau atau Albert ini bisa bercerita tentang kehidupannya, yang tentu saja di situ kita usahakan untuk kita agar mendapatkan pandangan-pandangan tentang menyikapi hidup ini, dan juga seperti apa dalam rangka membangun masa depan kita. Nah, beliau ini banyak hal yang bisa kita gali nanti. Jadi kemungkinan besar akan saya coba upload video yang di situ nanti akan memuat atau merekam tentang seperti apa perjalanan hidup saudara Albert ini, dan berikut seperti apa dia menyikapi segala persoalan tentang hidup ini sahabat-sahabatku. Nah, jadi ini kebetulan beliau juga lagi ada tadi mengerjakan bagian dinding, jadi saya minta bantu karena sudah kecapean sahabat-sahabatku. Nah, jadi terkait dengan pembuatan list ini ya begini, seperti ini sahabat-sahabatku. Kita potong sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, lalu nanti akan kita buat bagian-bagian yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran. Nah, terus dipotong menjadi beberapa bagian sahabatku.
gunanya untuk apa, agar lebih mudah kita mengatur untuk penggunaan sesuai kebutuhan pembuatan merek nanti sahabat-sahabat. Perlu dipotong-potong seperti ini. Kalau kepanjangan tadi takutnya gampang patah, jadi setelah dilakukan pemotongan seperti ini ya, agar dalam rangka kita nanti menggunakan untuk pemasangan pengaturan baik list maupun huruf-huruf yang akan kita pasang nanti lebih mudah pengaturannya sahabat-sahabat.